dua hal ini yang aku jaga biar aku lebih baik. Nah, karena aku punya rasa aku nggak mau kalah dan aku punya role model, jadi aku selalu nge-push aku sendiri buat bisa terus berkembang kayak gitu. Walaupun aku capek, ngantuk, nggak punya uang, bokek, bensin habis, tetap jalan terus cari cara kayak gitu. Karena ya goalku menang minimal kayak orang ini, dan aku yakin ketika aku bisa jadi kayak orang itu butuh waktu mungkin 5 tahun, 6 tahun ke depan. Nggak tahu juga kalau dia nanti kan pasti 6 tahun kan orangnya juga berkembang lagi toh. Iya. Kayak gitu. Pasti mungkin dia nggak akan di situ-situ terus, Betul. dia pasti akan kerja terus sampai ke atas. Kayak Yang pertama tuh memang harus punya pendirian yang kuat dulu. Iya, Terus yang kedua memang kita juga harus punya role model yang baik juga gitu. Jadi kayak apa namanya, kita udah punya oke ini role model kita nih kayak gini, kita juga harus bisa nih kayak dia gitu. Sebagai acuan ya, sebagai penambah semangat iya, juga. betul Kayak banget. gitu. MCM pinter-pinter ya. Alhamdulillah. Mantap. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di podcast Origami, obrolan ringan manajemen ekonomi. Bersama Yosi Indriani dan rekan saya. Adinda Cahya. Nah, kali ini pagi ini tuh kita bakalan ngobrolin soal apa nih Mbak Dinda kira-kira? Pagi ini kita bahas mengenai rahasia jitu menjadi mahasiswa multi talent, Mbak Yosi. Wow. Dan kali ini tuh narasumbernya tuh punya background yang sangat luar biasa ya Mbak Dinda. Wah, iya sih, yang tadi aku lihat di CV-nya tuh duta Unisula, terus juga punya usaha juga. Terus dia juga pernah menjadi seorang ketua Megamik eventnya HMCM yang besar. Nah, langsung mau kita sambut aja? Boleh. Oke. Di samping kita ada Mas Kevin. Halo, assalamualaikum Mbak Yosi, Mbak Dinda. Selamat pagi nih Mas Kevin. Pagi gimana Mbak? Apa kabar, sehat toh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Jawabnya bisa barengan gitu ya? Iya. Mas Kevin apa kabar nih? Aku alhamdulillah sehat Mbak Yosi. Ngantuk tapi. Oh ngantuk. Pagi banget ini acara. ya harus semangat dong Mas. Siap, semangat terus pokoknya. Oke, ini Mas Kevin hari-harinya ngapain aja nih kesibukannya? Aku hari-hari rutin jadi mahasiswa sih Mbak. Aku masih kuliah, dilanjut kuliah di Undip, di Ponegoro, di S2 Manajemen. Juga kalau di malam hari aku ngurusin weddingan. Jadi ngurusin klien, vendor dan sebagainya. Gitu, sama ngurusin kaos. Terus jualan kaos. Mau beli kaos? Iya siap, nanti ya boleh nih Mas Kevin ya. Di luar bisa. Atau mungkin nanti bisa HMCM di endorse gitu ya. Oh gitu, siap. Baik. Oke nih Mas Kevin. Apa namanya? Mas Kevin kan udah kuliah, terus ngambil S2 juga, terus habis itu juga kerja jadi wedding organisasi, Yeah. terus juga Mas Kevin juga punya usaha. Gimana nih Mas Kevin mengatur waktunya kayak gitu? Kalau mengatur waktu sebenarnya tiap orang punya ini beda-beda sih Mbak Yosi. Kalau aku pribadi sebenarnya nggak pernah ngatur waktu, asal jadwal nggak pernah bentrokan, aku jalanin. Kayak gitu. Selama kayak gini jadi sebenarnya. Selama orang suka terhadap suatu hal yang sedang dilakukan, mau padat seperti apapun orang itu bakal ngelakuin. Beda halnya sama orang yang nggak suka. Jadi kebanyakan orang yang nggak bisa ngatur waktu menurutku adalah orang yang nggak suka sama apa yang dia lakukan. Kayak gitu. Jadi pertama cintai dulu yang dilakukan, setelah itu waktu bakal ngalir gitu aja. Oke. Berarti selama ini Mas Kevin dengan kesibukannya enjoy gitu ya? Enjoy alhamdulillah, ngantuk juga. Iya, dengan tentu aja dong. Yang pertama pokoknya memang harus cinta dulu dan suka dulu sama apa yang dilakuin. Betul. Kalau Mbak Yosi sama Mbak Dinda ada kendala nggak waktu tadi, ngurus waktu, bagi waktu? Masih sering itu sih Mas, berantakan, manajemen waktunya masih belum baik sebaik Mas Kevin. Mungkin nanti gitu. kita bisa mencontoh Mas Kevin ya. Iya. Dicontoh. Nggak ada yang bisa dicontoh dari aku Mbak. Jadi ya gitu aja, sukai dulu berarti ya. Apa Mbak Yosi sama Mbak Dinda ada yang nggak enjoy sama kegiatannya sekarang? Itu Nggak sih, ada ya, enjoy semua Nggak ya. ada sih, makanya kan kita masuk organisasi karena kita enjoy juga Oke, gitu baik, maksudnya. siap. Mbak Yosi kan juga sibuk loh, Iya. kerja di
di tempat lain, Iya. organisasi. Mbak Dinda juga punya usaha lain, sekarang organisasi. Semangat. Iya. Oke nih Mas Kevin. Mungkin ya Mas ya. Ini cara pencapaian Mas sendiri sebagai mahasiswa yang dibilang menjadi multi talent itu seperti apa sih Mas? Oh gitu, mahasiswa yang multi talent. Aku mau tanya dulu boleh? Boleh. Multi talent itu kayak gimana tuh maksudnya? Jadi tuh dia bisa segala hal sih Mas. Aspeknya gitu. itu iya. Oh, baik. Iya. Kayak Mas Kevin backgroundnya duta, terus pengusaha, terus menjadi mahasiswa kayak wow gitu. Berarti gimana caranya jadi mahasiswa yang bisa banyak hal ya? Iya. Oke. Hal gitu. Kalau itu gini Mbak Yosi sama Mbak Dinda, karena mindset. Kalau aku pribadi karena mindset. Jadi mungkin karena dulu aku bisa sama orang tua kan melalang buana ke Indonesia, aku bisa hidup sendiri dari kecil sampai dengan aku SMP masuk ke pondok. Ketika di pondok aku dipaksa buat bisa hidup sendiri, dan di pondok aku dapat masukan dari salah satu guruku di sana. Dibilang bahwa sebelum lulus nih, sebelum keluar dari pondok, beliau bilang bahwa Mas nek bisa kamu itu jadi rumput teki, suket teki. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Jadi dikasih filosofinya bahwa dimanapun rumput ini ada, mau di atas batu, di atas tanah, sela-sela lantai, mereka tetap bisa tumbuh. Kayak gitu. Nah dari sini aku ngambil bahwasanya aku mau dimanapun harus bisa. Dan sekarang ini mumpung aku masih sehat nih, mumpung aku masih kecil, mumpung aku masih belum punya banyak tanggungan, dan mumpung aku masih punya orang tua, jadi semuanya aku cobain. Dan ketika aku gagal pun aku masih aman karena aku nggak punya tanggungan, aku masih muda dan juga aku punya orang tua. Ketika aku gagal, 3 hal ini sih masih bisa nge-backup aku. Kayak gitu. Jadi mindset yang tak tanamin sekarang itu gimana caranya aku bisa nyobain kemana-mana semuanya sampai dengan aku puas dan juga aku merasa cukup, atau sampai dengan nanti aku berkeluarga. Karena kan nggak mungkin lagi nih ketika aku udah punya istri atau punya anak, jangan jauh ya. Waduh, ya gitu. Karena apa? Karena aku rasa bahwa ketika aku sudah ada di masa itu dan ketika aku gagal, berarti kan yang merasakan kegagalan nggak cuma aku, tapi pasanganku dan juga anakku. Itu yang berusaha aku hindari. Jadi selama masih muda, aku berusaha semuanya. Jadi kalau disebut multi talent, sebenarnya aku sih enggak sih Mbak. Aku sebenarnya lebih ke mahasiswa yang seneng coba-coba ke semua hal. Kayak gitu. Jadi mungkin ini juga bisa ditanamin ke teman-teman semuanya. Mumpung masih muda atau teman-teman mumpung masih jadi mahasiswa, jadi lakukan apapun yang bisa. Mumpung masih ada backup-an nih. Kayak gitu. Oke, masih muda, mencoba segala hal, pengalamannya juga tambah, terus betul. Nanti kalau udah tua itu merasa puas dan bisa berbagi ya Mas Intinya sama anak-anaknya kayak gitu ya. Istilahnya kan dulu udah pernah jatuh juga, terus udah bangkit lagi, terus bangkitnya udah sama orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Oke. Mantap. Oke, keren banget ya. Keren banget sih. Masya Allah. Dapat pembelajaran lebih banyak lagi kayak gitu. Oke nih Mas Kevin, setelah semuanya sudah Mas Kevin lalui, kayak gimana sih Mas caranya komit untuk tetap kayak aku harus mencoba untuk lebih up lagi, lebih baik lagi kayak gitu. Gimana caranya komit? Kadang kan seseorang kan pasti punya rasa capek ya Mas. Betul. Ya kayak gitu. Betul. Semua orang pasti punya rasa capek. Kalau aku pribadi Mbak Yosi, yang tak lakuin buat itu sebenarnya cuma 2. Yang pertama punya pendirian tadi, mindset tadi. Yang kedua punya role model. Jadi aku dulu punya teman di SMA, seumuranku juga. Tapi dia jauh lebih sukses daripada aku. Jadi dulu ketika masih SMA, kita bareng nih. Satu angkatan, satu program. Pagi ngaji bareng, makan siang bareng, menunya sama, lauknya sama. Cuman dia lebih punya semangat kayak gini. Jadi dia sekarang ini punya usaha. Usahanya banyak. Bawang merah, ekspor ikan sidat, bisnis ikan lele, truk dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, yang tak lihat adalah ketika dulu SMA, dia sering banget pergi. Jadi perginya, misalkan nih, satu hari kan ada 24 jam, dia bisa di 3 kota. Oh, dia orang Tegal. Pagi di Tegal, siang di Cirebon, sorenya di Semarang. Semuanya buat ngurusin usaha. Orang itu yang tak jadiin role model. Jadi, orang ini yang aku jadi acuan.
aku pengen nih kayak jadi orang kayak gini, kayak gitu. Jadi yang pertama aku punya pendirian dulu, bahwa pendirianku mumpung aku masih muda, yang tadi udah aku jelasin. Dan yang kedua, aku punya orang yang aku jadi acuan. Minimal aku sudah kayak orang seperti ini, kayak gitu. Jadi hal itu sing ngebikin aku ketika aku capek, ketika aku jenuh, ngerasa, wah kayak aku masih belum menang deh. Kayak aku masih kalah nih sama orang ini. Aku harus berjuang lagi karena aku yakin kalau ketika aku waktu itu aku pakai buat tidur, orang ini udah sampai mana-mana, mungkin udah ketemu relasi baru, mungkin udah dapet usaha baru dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi dua itu yang selalu aku pegang, kayak gitu. Karena kan mungkin karena aku juga ngerasa gini Mbak Yosi sama Mbak Dinda. Ada sisi kurangku yang berusaha aku buat bisa jadi powerku. Jadi aku sering banget ngerasa aku kayak nggak mau kalah, kayak gitu. Cuman nggak pernah aku sampaikan. Maksudnya kayak gini. Seumpama aku nggak mau kalah nih sama Mbak Yosi, aku nggak bilang belak-belakan sama Mbak Yosi, Yos aku kalah sama kamu. Atau aku juga nggak melakukan hal-hal yang ngebikin kamu kalah, kayak gitu. Nah, dua hal ini yang aku jaga biar aku lebih baik. Nah, karena aku punya rasa aku nggak mau kalah dan aku punya role model, jadi aku selalu nge-push aku sendiri buat bisa terus berkembang. Kayak gitu, walaupun aku capek, ngantuk, nggak punya uang, bokek, bensin habis, tetap jalan terus, cari cara, kayak gitu. Karena ya goalku menang minimal kayak orang ini dan aku yakin ketika aku bisa jadi kayak orang itu butuh waktu mungkin 5 tahun, 6 tahun ke depan. Nggak tahu juga kalau dia nanti kan pasti 6 tahun kan orangnya juga berkembang lagi toh. Iya. Kayak gitu. Pasti Mungkin dia nggak akan di situ-situ terus, betul. dia pasti akan kerja terus sampai ke atas kayak gitu. gitu. Jadi akhirnya kan kita juga ke-push terus akhirnya. Kayak gitu. Juga cara nentuin role model harus hati-hati juga. Karena ketika kita salah dan kita sudah mencapai nih apa yang kita tujukan, akhirnya kita puas, akhirnya oh ya wis menang aku. Selesai gitu Udah aja selesai ya, gitu. Karena dulu aku pernah kayak gitu. Jadi aku punya tujuan yang memang cetol dan nggak bisa berlari. Maksudnya tujuan ini nggak bisa berkembang lagi. Tujuanku dulu ranking 1. Kelas 2 SD, akhirnya aku ranking 1. Setelah itu, aku tujuanku udah tercapai. Ya wis, aku nggak pernah belajar, santai, tiap malam tidur dan sebagainya. Akhirnya besoknya 1 tahun kemudian rankingku langsung turun jauh. Kayak gitu. Jadi penentuan role model juga harus hati-hati. Kayak gitu. Seperti itu ya tipsnya Mbak Dinda. Ya, yang pertama tuh memang harus punya pendirian yang kuat dulu. Iya, bener Terus banget. yang kedua memang kita juga harus punya role model yang baik juga gitu. Jadi kayak kita udah punya oke ini role model kita nih kayak gini, kita juga harus bisa nih kayak dia gitu. Sebagai acuan ya, sebagai penambah semangat iya, juga. betul Kayak banget. gitu. MCM pinter-pinter ya. Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Menurut Mas Kevin nih kan, Mas kan punya role model nih ya tadi kan. Menurut Mas nih sekarang ini Mas udah ada titik sama pencapaian Mas belum? Kalau aku Iya. sekarang ini masih belum, jauh banget. Jadi gimana ya Mbak Dinda ya? Nek aku dibandingin sama orang itu, aku kelihatan kecil banget karena kayak gini. Mungkin ini buat beberapa orang itu hal yang biasa, apalagi orang-orang yang umurnya jauh di atas kita. Tapi aku ngerasa bahwa apa yang dia lakukan itu yang paling bagusnya adalah hasil dari keringatnya sendiri. Kayak gitu. Jadi semisal aku ditanya jauh nggak Mas titikmu sama kesuksesan yang kamu penginin, aku rasa masih jauh. Nah, menurutku pribadi aku masih 15% daripada goal. Misalkan goalku 100% nih, aku masih di 15%. Oke, aku masih sombong deh, aku ngomong 15. Aku mungkin masih di 8 atau 5%. Jadi masih jauh banget. Ya gitu goalnya. Kalau ditanyain titiknya. Oke, kalau gitu Mbak Yosi. Oke, mungkin nih Mas ada pesan sama kesan nggak buat teman-teman biar gimana ya cara mencapainya, terus semangatnya, terus bagaimana cara menggapainya itu lebih semangat dan terpacu lagi gitu Mas. Oke. Gitu ya. Iya. Kalau hal yang paling gampang tak omongin ke teman-temanku semuanya adalah kayak gini Mbak Yosi. Selagi teman-teman masih dihidupin sama orang tua, atau selama
selagi teman-teman masih dapat sangu dari orang tua, dapat uang kuliah dari orang tua, atau dari orang manapun itu, mungkin ada teman-teman yang dapat beasiswa dan sebagainya. Selama kalian masih seperti itu, jangan pernah kalian anggap bahwa diri teman-teman ini sudah berhasil. Kayak gitu. Karena kebanyakan teman-teman yang aku jumpai, Mbak Yosi, Mbak Dinda, karena kepuasan diri mereka yang ngebikin mereka nggak bisa berkembang. Kayak gitu. Sebenarnya sayang banget. Aku yakin teman-teman, apalagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Unisula, apalagi teman-teman MCM, mereka punya potensi yang besar. Cuman sayangnya ini kalah sama kepuasan diri. Bukan sama ego, tapi sama kepuasan diri. Sebenarnya hal ini yang paling susah buat kita atasi. Karena seumpama kita sudah puas nih, kita bakalan berhenti atau kita bakal kurang usahanya untuk mencapai suatu hal yang lain lagi. Kayak gitu. Jadi nganuku ituku motivasinya adalah semangat terus teman-teman, jangan pernah berhenti berjuang. Juga sama ini Mbak Yosi, kebanyakan dari teman-teman yang aku jumpai, ketika mereka udah puas, ketika mereka udah mencapai titik yang mereka inginkan, akhirnya mereka tutup kuping dari orang-orang sekitarnya. Tutup kuping ini dalam artian seperti ini. Seumpama aku udah ngerasa puas dan akhirnya flow atau perkembangan diriku akhirnya berhenti. Ada orang yang ngasih tahu ke aku, Vin, kowe kayaknya ora iso berkembang. Kowe ora berkembang nih toh. Soalnya seperti itu. Nah, aku karena merasa puas, aku merasa kayak wis cukup deh, aku nggak perlu berkembang lagi. Atau mosok toh kowe sing salah dan sebagainya. Karena kebanyakan orang yang puas, mereka merasa dirinya berhasil. Dan orang yang merasa dirinya berhasil, mereka merasa bahwa lebih tinggi daripada orang lain. Akhirnya mereka tutup kuping. Nah, satu kalimatnya Ki Hajar Dewantara yang selalu aku pegang, Mbak Yosi, Mbak Dinda, itu selalu anggap semua orang adalah guru dan anggap semua tempat itu adalah sekolah. Jadi ini berarti kita bisa belajar dimanapun dan juga dengan siapapun. Kayak gitu tuh yang selalu aku pegang. Akhirnya biar bisa berkembang terus lah, insya Allah. Amin. Jadi kayak seseorang kalau udah nyaman di zona nyamannya itu susah untuk berkembang ya Mas. Betul. Apalagi seharusnya mereka melihat bahwa seharusnya tuh orang-orang di luar sana tuh lebih baik, lebih bagus daripada dia, dan mereka juga harus lebih belajar. Kayak gitu kayak zaman itu juga terus berkembang ya Mas. Kayak betul. gitu. Karena kalau kita stuck nanti ditinggal sama keretanya. Oh iya. Betul. Bumi kan muter terus nih. Iya. Ketika kita diem kayak gini ya bumi wis tekan Semarang, kita masih di Demak. Gitu. Berarti kita memang harus keluar dari zona nyamannya kita. Yang penting selalu berkembang, Mbak Yosi, Mbak Dinda. Semangat. Iya, selalu berkembang, selalu belajar. Terus harus akan ilmu juga. Iya, harus akan gitu. ilmu juga. Gitu. Kayaknya kita udah ngobrol banyak ya. Atau masih kurang nih Mbak Dinda? Wah, kalau dibilang kurang sih masih kurang sih sebenarnya. Masih kurang ya? Iya. Oke, nanti mungkin next time habis ini bisa ngobrol-ngobrol lebih lagi. Boleh dong. Boleh banget. Gitu ya. Siap Mbak Yosi, Mbak Dinda. Karena waktunya juga kita terbatas gitu. Habis ini nanti kita ngobrol di luar, ngopi-ngopi, sharing pengalaman sama Mas Kevin yang sudah berpengalaman. Amin ya Allah. Pengalamannya lebih banyak dari kita kan. Betul juga. Dan lebih dewasa dan lebih itu juga harus juga jadi pacuan juga, ini bisa jadi role modelnya role model kita juga. Salah nanti nek kamu ngajariin aku role model, Mbak. Kok gitu Mas aku Kevin? Aku banyak males ya. Tapi dilihat dengan Mas Kevin sekarang tuh banyak orang yang berkesan ya sama Mas Kevin. Oh gitu, alhamdulillah ya. Keren juga saya. Makanya didatengin deh di podcastnya HMJM ini. Iya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channelnya FE Unisula TV dan juga Instagramnya HMJM Unisula. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.